Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga karena sayangnya Abu Thalib kepada Rasulullah kecil, Muhammad kecil, akhirnya Abu Thalib tuh mikirin banget pendidikan Muhammad kecil. Mikirin banget. Gimana ya cara anak ini jadi seorang pemimpin. Anak-anak yang lain gak gitu-gitu amat. Tapi yang ini difikirin, sama kayak seorang ayah mikirin, nanti dia SD-nya di mana yang bagus ya. Browsing, banding-bandingin, komparasi yang satu dengan yang lain, harga, kurikulum, segala macam kan ya. Nanti SMP-nya di mana ya, nanti dia belajar ini di mana ya, nanti dia belajar itu di mana ya. Sama kayak sekarang saya mikir anak saya nanti, kalau yang dia laki-laki dia harus bisa satu. Buat saya pribadi ini subjektif banget ya. Karena saya mengkader dia rambutnya harus panjang, keriting, berarti dia surfing, skateboard. Karena model rambut udah dapet nih, kayak apa reggae banget lah ya. Surfing, skateboard harus bisa. Berarti belakang rumah saya harus bikin apa mini rem, biar dia latihan sendiri gitu. Satu, dari sisi itu dari sisi mainnya, dari sisi intelektualnya mulai sekarang karena istri memang apa sama-sama belajar di Mesir, diajarin bahasa Arab. Jadi kita kalau ngomong rahasia dengan istri di rumah udah ketahuan sama anak-anak, tahu. Walaupun mereka nggak bisa ngomong bahasa Arab tapi ngerti kalau kita ngomong bahasa Arab. Saya misalnya bilang mau sesekali makan mie instan gitu kan ya. Kan biar anak-anak nggak ikut-ikutan, saya ngomongnya rahasia sama istri, pakai bahasa Arab, saya pengen makan makarona gitu ya. Ah, Baba mau makan mie instan ya, gitu langsung. Ketahuan, nggak bisa rahasia-rahasiaan lagi, atau mau keluar gitu. Kita keluar berduaan yuk, tapi pakai bahasa Arab. Gitulah pokoknya. Ya. Jadi kita keluar berduaan yuk, nggak usah bawa anak-anak, pasti ketahuan. Kita mau ditinggal, kata mereka. Jadi karena udah dilatih di rumah dari sisi intelektualitasnya, bahasanya, nggak harus lancar ngomong tapi ngerti secara listening. Terus Al-Qur'annya, pokoknya bagian saya mah main aja. Bagian yang tadi pendidikan, apa segala macam, istri aja lah. Ngafal Quran, ngafal hadis, bahasa Arab. Yaudah sama Umi aja deh. Sama Baba apa? Yuk kita jalan yuk. Yuk kita main yuk. Bagian seru-seruan gitu. Supaya dia nanti kalau saya cita-citanya, anak saya tuh kalau laki-laki tampilannya, tampilan reggae, tapi instalasi di dalamnya tuh softwarenya Mekah. Jadi anak main tapi hafal Quran. Pengennya mah, ya namanya juga orang tua kan ya. Nah Abu Thalib mikir banget buat Muhammad kecil. Gimana anak ini jadi seorang leader, gimana anak ini jadi seorang yang luar biasa, pemimpin umat, itu difikirin sama Abu Thalib. Kenapa kok bisa gitu-gitu amat? Allah titipin Muhammad kepada Abu Thalib. Alam yajidika yatiman fa'awa. Allah yang titipin. Kalau Allah titipin itu udah keren banget, udah pasti. Sehingga di sebelah Ka'bah itu teman-teman, sebelah Ka'bah itu ada sebuah spot, sebuah tempat kongres para ketua kabilah, pemimpin kabilah di Mekah, namanya Darun Nadwah. Itu di sebelah Ka'bah. Kalau sekarang mungkin jadi kayak makam Ibrahim gitu kan, kalau yang pernah umroh, daerah-daerah situ. Jadi sebelah Ka'bah ada tempat orang-orang kepala suku Mekah itu sering bikin kongres. Bikin meeting, bikin apa, ngomongin tentang kota Mekah, ngomongin tentang perdagangan, ngomongin tentang politik, ngomongin tentang perang, dan seterusnya. Semuanya di situ, namanya Darun Nadwah. Nah biasanya setiap ketua kabilah, kalau pergi ke Darun Nadwah itu, mereka bawa anak kesayangannya yang laki-laki sebagai kaderisasi. Jadi pendidikan pada masa itu tuh bukan sekolah formal, ikut ayahnya, itu pendidikan pada masa itu. Bukan sekolah formal tapi ikut ayahnya. Sehingga biasanya anak laki-laki nggak akan jauh-jauh dari ayahnya, anak perempuan nggak jauh-jauh dari ibunya. Sehingga Nabi SAW ternyata selalu dipilih oleh Abu Thalib di antara anak-anaknya untuk ikut Abu Thalib ke Darun Nadwah. Yang lain milih anak laki-lakinya, Abu Thalib milih ponakannya. Coba, ngapain dipilih ikut dalam Darun Nadwah? Nanti di Darun Nadwah dia duduk di sebelah Abu Thalib. Duduk di sebelah Abu Thalib, dengerin. Gimana cara komunikasi dalam sebuah musyawarah, meeting, kongres, gimana cara meyakinkan orang kepada pendapat kita, gimana cara komunikasi yang santun, gimana cara debat yang baik, gimana cara ngatur pemerintahan, gimana tentang politik, gimana tentang jihad, gimana membangun koalisi, gimana, itu Muhammad semuanya dengerin di sebelah Abu Thalib. Kebenaran Abu Thalib yang paling bijak di antara ketua kabilah. Jadi dia kayak belajar langsung ke legend-legendnya gitu. Belajar langsung ke legend-legendnya. Di situ nanti ada Abu Jahal, walaupun belum musuhan ya. Abu Jahal masih dikenal Abu Al-Hakam. Jadi kalau ngeluarin kata-kata itu syair semua. Nabi jadi ngedengar,
oh gitu ngomong yang diksinya bagus. Oh gini ngomongnya yang punya wawasan. Oh gini ngomongnya yang menyampaikan teori, analogi segala macam. Muhammad belajar kayak itu. Sehingga ketika Muhammad pulang ke rumah, anak-anaknya Abu Talib mengupdate berita tentang politik Mekah lewat Rasulullah. Muhammad tadi ngomong apa di sana? Gitu coba. Padahal ayahnya sendiri kepala suku, tapi ayahnya memilih Muhammad kecil. Alam yajidka yatiman fa'awah. Allah itu udah sebaik-baik pembuat rencana lah pokoknya. Ini harusnya menjadikan kita makin belief, makin yakin sama Allah. Kalau diserahin urusan kita ke Allah itu emang dahsyat. Ketimbang kita bikin sendiri. Kita nggak apa-apa merencanakan hidup sendiri, merencanakan masa depan sendiri. Nggak apa-apa. Tapi tetap serahin ke Allah urusan apa? Urusan jalannya. Jangan sampai kita melenceng. Karena begitu kita melenceng dan menganggap melenceng itu lebih menguntungin kita, berarti Allah udah gak terlibat dalam hidup kita. Dan kalau Allah udah gak terlibat, mentok nanti ujung-ujungnya. Kalau kita ngikutin jalan Allah yang lurus, walaupun menurut logika ilmiah kayak nggak jelas gitu, ikutin aja. Karena emang jalan Allah itu unik, sering banyak surprise gitu kan ya. Sama kayak Rasulullah, kok gitu sih harus yatim dulu? Kan gak tahu nih alasannya. Pas tahu, oh iya ya, ternyata dengan yatim justru dapat Halimah. Kok gitu sih yatim dengan yatim justru dapat Abu Talib. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini era Abu Talib. Ada 3. Nanti ada era yang ketiga. Khadijah. Inilah era paling romantis, paling manis dalam hidup Nabi. Era Khadijah. Buat yang belum dapat Khadijah, baca ayat itu. Alam yajidka yatiman. Yatim dalam konteks kita, jomblo. Sendiri kan? Fa'awa, ya Allah, saya yatim. Kasih saya naungan. Siapa naungannya? Khadijah, ya Allah. Sampai pertemukan saya dengan sosok Khadijah dan Aisyah. Ini udah keren banget nih. Khadijah yang sangat luas kasih sayangnya, yang bijaksana, yang matang. Aisyah yang seru. Faraha, maraha. Itu kata ulama tentang Aisyah. Faraha, maraha. Apa Ustaz arti faraha, maraha? Seru. Kalau biasanya saya nggak pakai teks Arab, sekarang saya pakai biar jelas. Artinya saya punya referensi ya. Walaupun gini-gini, LCJ. Kata Ustaz Abdul Somad, at-takabbur lil mutakabbir sedekah. Sombong kepada orang yang sombong, sedekah. Sombong sekali-kali. Kata ulama, Aisyah itu farahah, marahah. Artinya apa? Seru. Asik, nggak garing. Gak ada habisnya. Pokoknya Nabi kalau udah dekat Aisyah, happy pasti. Duduk di sebelah Aisyah, ketawa Nabi sampai kelihatan gerahamnya. Berarti kan happy banget kan? Jarang ada sahabat yang berhasil bikin Nabi ketawa sampai kelihatan geraham loh. Kecuali Aisyah. Dan kata Nabi, Aisyah itu seperti garam. Artinya makanan, mau bumbunya seabrek-abrek, gak ada garam, tetap aja ada yang kurang. Nabi mau jalan sama siapa aja. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada seabrek sahabat. Kalau gak ada Aisyah, aduh, kangen sama Aisyah gitu. Sama kayak kita lagi meeting sama teman-teman, lagi ngumpul sama teman-teman, tiba-tiba sambil meeting sambil japrian. Yang garing nih gak ada kamu. Itu tuh Aisyah banget loh. Jadi Allah memelihara Rasulullah SAW itu era yang ketiganya siapa? Era Khadijah, masanya Khadijah. Apa salah satu ayat tentang fa'awanya Rasul di masa Khadijah? Ketika Nabi dalam keadaan pulang takut, dathiruni, selimuti aku, maka Khadijah langsung menyelimuti Rasulullah. Bukan ditaruh selimut terus pergi, itu mah enggak Khadijah. Ini buat cewek-cewek di luar, kalau kalian pengen jadi Khadijah atau calon Khadijah, jangan cuma ngasih selimut terus pergi nonton, update status sendiri di luar, kayak gitu. Enggak, Khadijah itu menyelimuti Rasulullah dengan selimut dan juga dengan tubuhnya, dipeluk ke Rasulullah. Sehingga dikatakan oleh ulama, Khadijah adalah salah satu perempuan yang di dalam pelukannya lah Nabi mendapatkan wahyu. Salah satu perempuan selain Aisyah yang di dalam pelukannya Nabi mendapatkan wahyu. Wahyunya mana? Ya ayyuhal muddathir. Itu Khadijah lagi meluk Rasul. Pelukan Khadijah, sakinah buat Rasulullah SAW. Makanya saya sering bilang, sakinah itu cuma ada 2 tempat. Duduk dalam majelis ilmu, dan dipeluk oleh istri yang halal. Pacar halal maksudnya. Istri udah pasti halal mah ya. Pacar halal. Kalau nggak ada pacar halal, duduk dalam majelis ilmu. Kalau dua-duanya enggak, berarti nggak sakinah hidupnya.
Kalau dua-duanya iya, wah itu mah sakinah banget. Alhamdulillah. Tenang dulu ke masjid, sakinah, pulang ke rumah, sakinah. Sesekali doang turbulence. Tapi seringnya stabil. Turbulence biasa lah. Rasulullah juga pernah turbulence dengan Aisyah. Ketika Aisyah cemburu kan wajar lah ya. Tapi Khadijah memeluk Rasulullah. Itulah fa'awanya Rasul yang ketiga. Terus pulang dalam keadaan sedih karena diomongin, dibully, dihead sama orang-orang Mekah. Pulang zammiluni, zammiluni. Zammiluni, zammiluni. Dipeluk lagi sama Khadijah. Ya ayyuhal muzammil. 2 kali adegan dipeluk sama Khadijah dan turun wahyu dalam pelukan Khadijah. Ini artinya teman-teman, benarlah Allah alam yajidka yatiman fa'awa. Dan itu artinya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا